Pilpres 2024 semakin dekat. Kehadiran 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024 semakin memanaskan persaingan untuk memperebutkan kursi menuju orang nomor 1 di Indonesia. 3 pasangan yakni Anies Caimin, Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran memiliki pengaruh dan peluang besar. Sejumlah pengamat politik memprediksi pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka bakal melaju ke putaran kedua pemilihan presiden 2024 meninggalkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hal itu didasarkan pada tren elektabilitas ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lantas, bagaimana tanggapan para pengusung Capres-Cawapres melihat persaingan Pilpres 2024 elektabilitas Ganjar dan Anies saling kejar? Benarkah pasangan Capres Ganjar Mahfud berpotensi terlempar di putaran kedua mengingat tren suara Prabowo Gibran naik akan berdampak pada penurunan suara Ganjar Mahfud? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita langsung bahas. Sudah ada 3 orang narasumber yang bergabung bersama kami di studio. Saya sapa satu persatu. Ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Bang Michael ya, Victor Sianipar. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir. Kemudian dari juru bicara tim Nas Anies Mohaimin, Mas Usamah Abdul Aziz. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir. Dan sudah hadir juga Mas Nyarwi Ahmad, analis politik UGM Yogyakarta. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir semuanya. Salam sehat. Ini weekend-weekend kita bahasnya politik. Karena memang ini tahun politik dan 2,5 bulan lagi ya menuju nanti pencoblosan di Februari 2024. Saya mungkin mau menuju ke Bang Michael dulu. Bang Michael, kalau kita lihat itu tadi sempat diputarkan di paket berita sebelumnya bahwa sejumlah pengamat ini kan memprediksi bahwa Pilpres nanti akan ada 2 putaran karena angka psikologisnya sampai saat ini belum ada yang menyentuh angka 50% itu belum ada. Nah, ini yang akan masuk 2 putaran itu adalah pasangan Amin dan juga Prabowo Gibran. Prediksinya ya. Anda mengamini itu atau gimana? Oh, mungkin saya nggak pakai bahasa Amin jangan ya. Amin ya, jangan pakai Amin. Kira kampanye. Gimana? Kobul gitu ya. Silakan. Gimana? Ya, kalau dari kami tentu optimis, kita terus bergerak. Dari hari pertama kampanye kita langsung turun dari Sabang sampai Merauke. Dan memang ada pembagian tugas, Pak Capres ke Merauke dan Pak Mahfud ke Sabang. Jadi kita menunjukkan bahwa dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia kita akan datangi. Dan dari survei internal kita juga kita masih optimis bahwa kita akan menembus putaran pertama dan ada target di internal yang tetap mengupayakan supaya bisa 1 putaran. Oke, dasar optimisme itu apa, Bang Michael? Ya, dasar optimisme sebenarnya beberapa kali acara yang kita bikin itu kita kumpulkan masyarakat seperti waktu Pak Ganjar di Makassar. Itu juga sudah terlihat ramai, artinya kita berhasil mengaktifasi antusiasme masyarakat. Dan ini yang kita perlu replikasi 2,5 bulan ke depan. Kita kembali tunjukkan bahwa kita percaya dengan kualitas Capres dan Cawapres yang kita punya, dan itu akan dilihat oleh masyarakat. Oke, dan akan memaksimalkan selama masa kampanye ini. Pasti. Tapi kalau Anda melihat, memang di beberapa lembaga survei, angkanya agak menurun dibandingkan dengan biasanya, Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Anda melihat ini disebabkan dengan kemarin sempat ramai juga pada saat Pak Ganjar memberikan nilai 5 kepada penegakan hukum di Indonesia yang dianggap oleh sebagian pihak ini mengkritisi pemerintah. Ini menjadi salah satu faktor nggak kalau Anda lihat? Ya, kalau saya rasa survei itu kan ada banyak versinya dan selalu naik turun gitu. Jadi ya kita melihat survei sebagai salah satu rujukan, ya ini bagian dari dinamika proses begitu. Tapi tentu kita terus berbenah, kita mencari pesan yang paling tepat dan kita akan gunakan pesan itu untuk bisa menjangkau lebih banyak orang. Oh, oke, jadi tak gentar ya? Ya. Langsung kita colek Mas Sam, Ayah. Langsung saja. Kalau Mas Sam gimana melihatnya? Ini senyumnya sumringah nih kayaknya. Senyum kemenangan. Artinya optimis bahwa memang nanti akan masuk 2 putaran atau seperti apa? Ya, kami sangat optimis dengan kondisi saat ini karena kami melihat di publik saat ini politik gagasan yang kami bawa ini diterima dengan baik, bahwa perubahan memang dirasakan oleh sebagian besar rakyat perlu diadakan di Republik ini, apalagi juga dengan kondisi yang makin kesini makin menyatakan ya, terutama juga kemarin kita lihat juga ada pernyataan dari Ketua KPK tentang suatu hal yang menggetarkan gitu ya, yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Nah, dan hal-hal seperti ini yang akhirnya memang membuat publik lebih sadar lagi. Dan visi misi kami dan program-program yang kami tawarkan juga akhirnya bisa diterima dengan baik oleh publik. Jadi memang rasanya kita ini bounce back ya, Pak. Jadi kita nih sesuai dengan prediksi di awal yang kemarin bilang bahwa ini akan kalah, ini elektabilitas paling buncit dan lain-lain. Memang
dengan konsistensi Mas Anies dan Caimin dan semua tim relawan bagi partai juga itu bergerak dengan tanpa lelah siang malam dan akhirnya hasilnya seperti ini. Dan kami juga akan mendorong ini terus untuk bisa sampai ke putaran kedua dan sampai akhirnya kemenangan. Oke, Anda yakin bahwa ini akan stabil dan konsisten, bahkan akan seperti tangga gitu meningkat terus hasil elektabilitas pasangan calon yang Anda dukung? Skema yang kami buat seperti itu saat ini. Dan memang apa yang sudah kami rancang dan akan kami lakukan lagi ke depan, terutama juga kita kan akan menghadapi debat, walaupun katanya debatnya ada perubahan ya. Gara-gara debat cawapres ya. Nah itu kan memang pertama kali ya bahwa ini sangat disayangkan dan perlu dipertanyakan juga kenapa seperti itu. Dan memang kekuatan kami juga salah satunya di debat untuk bisa mengkritisi, untuk bisa menajamkan visi misi kami dan visi misi para capres yang lain untuk bisa rakyat membandingkan. Tapi sayangnya memang debat itu kan ada perubahan. Kami juga nggak tahu tuh kenapa perlu dipertanyakan lagi sih. Iya. Masing-masing Baik Bang Michael maupun juga optimismenya ada ya? optimismenya luar biasa untuk masuk di putaran kedua. Tapi kalau Bang Nyarwi melihatnya bagaimana untuk saat ini, memang elektabilitas dari Prabowo Gibran dan juga Anies Mohaimin berada di posisi atas, dan juga faktor menurunnya elektabilitas Ganjar ini kenapa Mas kalau Anda lihat? Ya, saya jawab dari pertanyaan terakhir dulu ya. Oke. Posisi kontestasi Pilpres hari ini kalau kita lihat itu kan kira-kira gini. Kalau di sebelah kanan gitu kan Pak Prabowo Gibran gitu ya. Tengahnya itu kan agak sebenarnya sama-sama kanan awalnya, tapi bergeser ke tengah itu ada di Mas Ganjar ya, Ganjar Mahfud. Nah yang di ujung sini itu kan Anies Mohaimin gitu. Nah kebetulan kalau kita lihat gitu kan, ini kan di blok di mana pemilih rata-rata adalah pendukung Pak Jokowi kan gitu. Nah yang dua ini kan berusaha menunjukkan diferensiasinya. Tetapi yang menarik justru apa? Justru yang di ujung ini yang tampaknya ya pelan-pelan menguat. Kenapa? Karena memang yang dua ini ya Prabowo Gibran, kemudian Ganjar Mahfud ini kan ada di kolam yang sama, kira-kira gitu. Kalau dipakai angka kepuasan kepada Pak Jokowi itu 70 sekian persen. Nah mereka berbagi suara di sana. Nah ketika misalnya muncul suara-suara yang tadi disebutkan Bung Sami ya, perubahan gitu. Nah kebetulan sekarang baru terakhir ini banyak kata perubahan, katanya debat KPU aja ada perubahan gitu ya. Nah ini sangat menguntungkan sekali, apa-apa katanya maunya amin gitu ya. Nah ini yang saya lihat kubu yang di tengah ini kurang beruntung. Posisinya terjepit, kenapa yang sini semakin juga tidak mau. Kan semangatnya sama-sama putaran ya, Vita, Maria. Ini pengen satu putaran, yang tengah pengen satu putaran, yang kiri juga yang paling ujung ini Anies Mohaimin pengen satu putaran. Nah ini kemudian apa? Ini saya lihat kecenderungan suara pemilih itu menguat di Pak Prabowo. Satu sisi sisanya yang melompat kolam ini, si kolam ini yang tidak ada di kolam ini, kemudian tampaknya diuntungkan ini di Anies Mohaimin. Ini yang saya lihat gitu. Posisi Mas Ganjar Mahfud itu makin kejepit. Kenapa? Karena dari sisi narasi juga begitu ya. Saya beberapa kali menyampaikan ini kadangkala positioningnya agak nanggung nih. Narasi yang mana yang dimaksud, Bang? Ya, contohnya begini. Ini masih menjadi meneruskan, bahasanya kan Indonesia maju ya. Indonesia unggul ya. Kira-kira gitu. Tapi unggul di sini kan masih dalam kolamnya Pak Jokowi kan gitu. Sementara ada alternatif pemilih di mana kadangkala biasanya tren ya. Di masa-masa ujung pemerintahan apalagi 2 periode pasti ada nih ketidakpuasan. Ya, dan juga narasi terakhir Pak Ganjar juga mengkritisi pemerintah. Nah betul, nah itu kan mengkritisi garis miring kemudian diartikan oleh kubunya Bung Sami ini perubahan gitu. Jadi ini yang kemudian selalu saja apa yang dilempar ibarat bola gitu ya, dilempar sama Mas Ganjar Mahfud ditangkapnya sama Anies Mohaimin, kira-kira gitu. Begini, sebelum kita lebih lanjut baca soal, sebentar, kita fokus dulu mungkin ya Mas Nyarwi, sebelum masuk ke konteks itu, mungkin gini dulu pembahasan kita. Ini kan diskursusnya adalah 1 atau 2 putaran. Angka psikologis elektabilitas kan hari ini belum ada yang menyentuh 50%. Potensinya itu 1 atau 2 putaran dalam Pilpres nanti. Ya, itu dulu mungkin yang harus jawab biar jadi bahan diskusi. Iya, kalau saya lihat dari berbagai data survei lembaga kredibel sangat sulit 1 putaran. Kenapa? Sulit ya, tidak ada yang luar biasa. Misalnya Pak Prabowo dikabarkan 40 sekian, 42 atau berapa. Tapi kalau kita hitung angka margin error, kita hitung angka swing voter yang tidak mungkin diambil 100%, tampaknya sampai hari ini sulit. Nah, begitu juga yang lain geraknya ini kan luar biasa. Artinya tidak diam. Kubunya Mas Ganjar Mahfud juga terus bergerilya. Kubunya Anies Mohaimin apalagi kan gitu. Nah ini yang saya kira saling tarik menarik ini nggak memungkinkan angkanya Pak Prabowo ini kan indikatornya di sana ya. Angkanya Pak Prabowo tampaknya sulit melejit sampai 50 lebih.
Karena ini terus-menerus ditarik kan gitu. Nah, Kecil kemungkinan sampai ke sana, kecil Pak. sampai hari ini karena ini pilpres yang demokratis, Ya. ini pilpres yang dimana juga selalu muncul gitu ya dari adu gimmick sampai adu gagasan kan gitu. Jadi tampaknya masih sulit sampai hari Masih sulit, tapi apapun bisa terjadi di Ya. politik ya. Nanti kita Ya. akan tunggu 14 Februari. Tapi Mas Michael ingin menanggapi dulu. Nampaknya ada yang tidak sepaham dengan Bang Nyarwi? Ya, jadi kalau kita lihat sekali lagi kan memang survei ini kan pasti ada dinamika ya, naik turunnya. Justru yang dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud sekarang kita memberikan satu pembeda. Bahwa kita memang adalah bagian dari pemerintahan, ada banyak keberhasilan-keberhasilan yang kita berhasil capai, itu juga adalah peran dari banyak pihak yang membantu pemerintah selama ini, termasuk dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tapi juga kita ada kekritisan, bahwa ada keberlanjutan dan ada hal-hal yang harus diperbaiki, begitu. Itu pesan yang kita sampaikan. Jadi akhir-akhir ini memang dari Capres dan Cawapres semakin berani menunjukkan bahwa kita sudah di trajektori yang tepat, tapi banyak hal yang harus kita perbaiki. Nggak bisa selamanya seperti ini. Jadi narasinya apa Ya. tuh? Jadi narasinya adalah kita mau Indonesia maju dengan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Oh, narasi perbaikan butuh- untuk kemajuan berarti. dan butuh orang-orang yang punya pengalaman, punya rekam jejak, bukan asal jadi atau mungkin pasangan yang asal digabungkan, tapi orang-orang yang memang sudah punya rekam jejak kredibilitas untuk Oke. mencapai itu. Oke, termasuk jualan juga kita tadi katanya kredibilitas dari sulit calon-calon. untuk mencapai satu putaran. Anda yakin betul akan masuk dan juga memenangkan dalam satu putaran? Ya, kalau sekarang memang kan surveinya belum ada yang menembus ya satu putarannya. Tapi kita terus bergerak sekali lagi. Itu kenapa kalau ada undangan-undangan adu gagasan kita sangat sering tampil gitu. Dan setahu saya juga dari Ami juga sering tampil gitu. Yang kita harapkan sebenarnya dari pasangan nomor 2 juga bisa ikut terlibat adu gagasan gitu. Oke. Dan ya kalau adu gagasan ini sering dilakukan, saya yakin Ganjar Mahfud akan semakin naik. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya nanti mungkin usai jeda adalah, jadi kalau ini optimis bahwa satu putaran atau dua putaran, jadi itu faktor yang menentukan, variabel menentukan soal faktor kemenangan itu apa? Elektabilitasnya atau mesin partai politik dan juga relawannya? Nanti kita bahas Gimmick ya, usai gitu jeda. ya. Oke, kita langsung lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Bang Mike sedikit ya sebelum ke Mas Sam. Sebetulnya kalau optimisme yang dibangun itu artinya apakah bisa disimpulkan bahwa sebetulnya kalau kita bicara faktor kemenangan itu memang mesin partai politik dan relawan yang bergerak atau elektabilitas satu-satunya faktor utama? Sebenarnya faktor utamanya bukan itu. Faktor utamanya adalah kualitas dari kandidatnya sendiri. Bukan itu tuh maksudnya bukan apa? Keduanya? Bukan sekedar mesin partai, bukan sekedar survei, tapi yang paling penting menurut kami adalah kualitas dari capres dan cawapres. Dan bagaimana keduanya ini bisa menjadi sinergi gitu. Itu keyakinan kita. Kalau bicara soal survei, dulu waktu Pak Ganjar maju sebagai gubernur Jawa Tengah, itu juga awalnya kan surveinya kecil. Bahkan melawan petahana. Pada saat awal ya dengan Pak Iya, Bibit ya. Pak Bibit awal. Tapi yang mesinnya gerak pastinya ya, dan itu menunjukkan ya mesin PDIP di Jawa Tengah bergerak untuk memenangkan Pak Ganjar pada saat itu. Tapi lebih dari itu memang Pak Ganjar punya kualitas untuk bisa meyakinkan masyarakat sehingga bahkan bisa mengalahkan petahana. Bicara survei juga waktu di Jakarta saya ingat 2012 karena saya pernah jadi tim waktu 2012 Pilkada DKI Jakarta. Saya ingat dulu H-2 bulan Pak Jokowi itu Jokowi Ahok di surveinya cuma belasan persen. Fauzi Bowo 40%. Itu H-2 bulan. Tapi hari-hanya berubah drastis. Nah, kalau kita yang di dalam politik, berbagai kompetisi kita sudah ikutin, pada akhirnya itu kualitas yang bicara. Orang boleh dipernak-pernik segala macam gimmick begitu ya, itu kan kemasan. Tapi selama 2 bulan ke depan, capres-cawapres mana yang akan berani adu gagasan di berbagai tempat, berbagai forum, dan akan bergerak. Kalau saya lihat yang punya stamina untuk itu dan punya jam terbang untuk itu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi kita optimis akan bisa meningkatkan survei menuju hari H. Oke, Anda sepakat juga Bang Sami? Iya, bicara hal seperti itu memang kita juga pernah mengalami hal itu di DKI Jakarta pada saat Anies Sandi kan. Kita H-2 minggu baru bisa pushback kan di detik akhir. Malah bawahnya sebelumnya kita selalu di urutan ketiga di Pak Ahok sama Pak AHY itu selalu 1-2. Tapi ya itu memang sudah sesuai prediksi sekali lagi tadi kita sampaikan bahwa memang strategi kita seperti itu dan teman-teman semua akan bergerak dan sepakat sekali bahwa memang calon kita ini adalah calon yang tidak punya masa lalu yang kelam, tidak punya permasalahan, rekam jejak yang buruk tidak ada, semuanya clear dan ini memang menjadi membuat orang-orang banyak untuk sadar. Kita lihat juga di medsosnya sekarang, saya akhir-akhir ini suka merhatikan juga ada banyak sekali influencer, artis-artis yang akhirnya mulai sadar dan teman-teman banyak yang akhirnya menyatakan pendapat untuk terbuka. Padahal selama ini kita juga sebenarnya mau approach agak susah. Tapi akhirnya dengan kondisi seperti ini disampaikan fakta satu persatu dan kita juga nggak tahu nih ke depan setelah ada ketua KPK ada apa lagi nih, ada dinamika apa lagi yang memang akhirnya membuktikan dan membuka bahwa perubahan harus dihadirkan di Republik ini segera. Tapi kan mesin partai penting juga Bang Sami. Oh iya, jelas Cuman, mesin partai
pertokohan ya. Mesin partai juga semua bergerak. Mesin partai terutama yang ada di PKB, di Nasdem, di PKS, masing-masing punya daerahnya masing-masing yang kuat gitu. Dan itu sudah membuktikan setiap Pak Anies ke daerah selalu disambut dengan baik dan selalu dipersiapkan dengan baik dan akhirnya bisa mendapatkan hasil-hasil yang terbaik. Oke, ini menarik nih ya, Mas Nyarwi. Kalau kita dengar dari teman-teman ini, kalau kita berkaca di Pilgub DKI Jakarta dan juga Pilgub Jateng ya waktu itu, jadi kita sebagai masyarakat bagaimana melihat elektabilitas ini menjadi satu-satunya gambaran untuk kita bisa tahu siapa yang akan memenangkan Pilpres nanti, Mas Nyarwi? Ya, kalau dalam pemilu di mana-mana ya, itu ujungnya, orang kan nanya ujungnya. Ujungnya adalah tingkat keterpilihan atau elektabilitas itu. Nah, yang lain itu kan semua instrumen atau proses, ya. Saya contohkan misalnya partai. Partai itu kan yang mencalonkan juga sesuai dengan aturan konstitusi atau undang-undang. Yang kedua, partai itu juga menjadi mesin politik. Nah, dalam kondisi dua-dua ini, Vita, Maria, gitu ya, di kubu Ganjar Mahfud dari hitung-hitungan partai jumlahnya kecil. Di kubu Amin jumlahnya lebih kecil juga dibandingkan sama-sama kecil ya? Dibandingkan Prabowo Gibran, kan gitu. Dari sisi elektabilitas, kedua-duanya juga sampai saat ini di banyak lembaga survei lebih di bawahnya juga. Artinya dalam posisi underdog juga dua-duanya. Cuma balik lagi, dalam konteks survei gitu, biasanya kan ada hukum besinya. Tadi saya bilang ya, kalau kandidat itu posisinya di bawah, itu bisa berlaku ya tadi, ada namanya bandwagon effect, ada yang underdog effect. Kalau bandwagon itu apa? Pemilih itu cenderung memilih pada yang potensial menang. Nah, yang underdog bagaimana? Pemilih akan mempertimbangkan mereka yang cenderung kalah, mungkin karena kasihan lah atau apalah kan gitu, atau jangan sampai kalah lah misalnya begitu kan gitu. Nah, ini kan konteksnya dua, yang potensial di bawah kan Ganjar Mahfud sama Anies Mohaimin, yang potensial di atas Prabowo Gibran. Nah, kalau dari sisi jumlah partai pendukung, Prabowo Gibran tentu lebih unggul. Tapi pertanyaannya ada faktor lain. Tadi biasanya dalam berbagai pemilu kita kan ada relawan, ya. Kita juga ada berbagai tadi disampaikan kualitas atau ya daya tarik atau branding dari capres cawapres. Tapi balik lagi ya, yang bisa memutuskan ini kan misteri perilaku pemilih kan di sini. Nah itu dia psikologis pemilih ya kan? Seperti apa? Apa yang jadi dibayangkan benak pemilih itu nggak semua orang bisa tahu. Yang tahu hanya Tuhan sendiri sama yang pemilih kan gitu. Nah ini yang kemudian para ilmuwan itu kan berusaha menjelaskan dengan faktor sosiologis, faktor sosiodemografis, faktor psikologis gitu ya. Kalau kualitas itu biasanya yang rasional. Nah itu biasanya kan perdebatan rasional. Nah kadang-kala juga ada faktor emosional. Nah dalam banyak hal makanya yang terakhir-terakhir itu kan berusaha menjangkau, menjaring pemilih dengan faktor bau emosional, harusnya dengan gimmick. Nah tapi kita kan nggak pingin tuh demokrasi kita yang sekedar isinya gimmick-gimmick. Maka harus muncul gagasan, harus muncul debat kan gitu. Nah ini yang saya kira Maria ya Vita, ini yang kemudian akan mendinamisir, termasuk relawan ini sejauh mana relawan itu organik. Kalau relawan organik itu potensial sekali menjadi pilar-pilar ini bagi Ganjar Mahfud maupun Anies Mohaimin untuk paling nggak pertama mengimbangi dulu. Nah terserah mau masuk putaran satu siapa, ini kan ibarat lari maraton nih. Ya siapa yang mungkin entah selisih berapa meter ya mungkin itu yang bisa lolos putaran 2 kan gitu. Nah, tapi tampaknya sampai hari ini belum ada nih yang melaju sendirian kan gitu. Nah, itu kira-kira Maria, Vita. Oke, kalau gitu saya mau memberikan pertanyaan yang sama untuk Bang Michael dan juga Bang Sami. Oke lah, kalau daya relawan pasti jawabannya die hard semua gitu ya. Tapi kalau kita melihat psikologi pemilih kita saat ini ya untuk Pilpres 2024, bagaimana cara kalian kemudian untuk memastikan bahwa kita yakin akan menang satu putaran untuk Pilpres 2024 nanti? Kalau satu putaran mungkin ya kita masih bisa perdebatkan itu ya antara satu putaran dan 2 putaran. Tapi yang membuat kami yakin saat ini adalah melihat setiap Mas Anies ke daerah, setiap Mas Anies kunjungan atau diskusi dengan anak muda, dengan yang lain, itu selalu narasinya hampir seluruhnya selalu setuju dengan perubahan. Karena mereka merasakan sendiri penderitaan hari ini. Bagaimana lapangan pekerjaan sulit, bagaimana bahan pokok itu mahal. Nah, hal-hal seperti ini akhirnya membuat kami yakin dan kami yakin bahwa narasi perubahan ini sangat dibutuhkan. Apalagi juga sekarang bicara relawan, Mbak, bisa dilihat sendiri ya, logistiknya paslon Amin ini terlihat yang paling kecil, Mbak. Baliho-baliho di jalan semua mungkin pemirsa yang nonton di TV semua merasakan bahwa baliho Anies ini paling sedikit, nggak kelihatan bahkan kan. Akhirnya relawan bikin dari karung untuk dicoret-coret untuk Amin dan dipajang sendiri tanpa ada instruksi, tanpa ada dorongan. Mereka inisiatif dan itu memang sangat menjadi semangat juga buat Mas Anies. Mas Anies sampai geleng-geleng ini luar biasa. Keinginan untuk perubahan itu tidak bisa dibendung lagi gitu. Apalagi juga kondisinya sekarang
satu persatu sudah mulai terbuka kartu asnya. Oke, singkat saja mungkin Bang Mike, ini selain tadi pertanyaan Maria, mungkin saya mau menambahkan. Ini kan kita tahu kemarin realita politik per hari ini ya, ada pertemuan itu antara Pak JK dan juga Mas Ganjar. Sementara tadi Mas Nyarwi menyampaikan bahwa ini ada potensi untuk 2 putaran. Meskipun nanti kita masih nunggu nanti 2,5 bulan proses seperti apa. Itu pembahasannya apa sih sebetulnya? Ya, itu kan silaturahmi politik ya. Biasa, berarti Biar terjawab kekepoan kita gitu loh. Ya Pak Ganjar ya pasti bertemu dengan senior untuk minta masukan. Bagaimanapun Pak JK kan tokoh bangsa, pernah jadi wakil presiden 2 kali gitu. Jadi pengalamannya sangat banyak. Jadi saya rasa itu bagian dari kita berusaha meyakinkan banyak tokoh-tokoh besar dan menunjukkan bahwa kita punya pemahaman yang kuat untuk bisa memimpin bangsa ini juga karena belajar dari banyak orang-orang besar yang sudah mendahului kita gitu. Oke, artinya silaturahmi Menarik. biasa, tidak ada bentuk komunikasi lain. Kurang lebih begitu ya kalau saya tangkap dari Bang Mike ya. Ya. Kalian, nah itu dia. Memperkuat pertemanan dulu nih lagi. Konversi politik. pertemanan itu yang kita nggak tahu ya. Sekali lagi terima kasih banyak karena waktunya terbatas, Bang Terima Mike, kasih. Mas Sam dan Terima juga kasih, Mas Mas Nyarwi. Sam, Bang Terima Mike. kasih sudah bergabung bersama kami.